Ujian Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama SMP Budi Mulia Langgur tahun ajaran 2023-2024 semester genap terlaksana Senin pagi, berlangsung aman dan lancar tanpa kendala berarti. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Ritop kepada RRI mengatakan program sekolah dalam pelaksanaan pembekalan lewat materi pengayaan mata pelajaran wajib yang diprioritaskan lewat peran guru mata pelajaran dan dimaksimalkan dengan simulasi penggunaan perangkat komputer yang dimiliki serta dengan penggunaan jaringan internet yang terus dibenahi. Sehingga di hari ini terdapat 152 siswa peserta ujian yang terbagi dalam 5 rombongan belajar digunakan metode pengawasan silang yang melibatkan guru-guru pengawas yang terdapat dalam satu klaster atau rayon dan pelaksanaan ujiannya mengingat jumlah perangkat keras komputer 55 unit dilalui dengan penerapan shift kelas ujian. Di samping itu sejauh ini pelaksanaan ujian dengan mempertimbangkan hal teknis diantaranya sarana listrik tidak mengalami hambatan berarti serta difasilitasi jaringan internet yang lebih memadai. Olehnya itu diharapkan pelaksanaan ujian hingga hari Jumat mendatang akan berjalan maksimal sesuai perencanaan yang dilakukan pihak SMP Budi Mulia Langgur. Persiapan ujian Satuan Pendidikan untuk SMP Budi Mulia Langgur, kita dari pihak sekolah sudah merancang itu dan semenjak ujian semester kemarin itu mereka sudah selalu melaksanakan ujian dengan menggunakan komputer. Jadi kita sudah mempersiapkan anak-anak untuk itu. Terkait soal penguatan dan pengayaan bagi mereka secara internal sekolah sudah melaksanakan itu juga meskipun tidak dilaksanakan di jam sore hari mengingat kondisi, tetapi karena kebetulan ada beberapa mata pelajaran internal sekolah yang sudah pelaksananya ujian praktik sudah selesai sehingga jam-jam itu oleh Bapak Ibu guru teristimewa mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris dan IPA itu guru-guru MAPA lebih fokus kepada itu. Selanjutnya peserta itu 153 anak, tetapi ya dalam perjalanan satu siswa meninggal dan kita hanya 152. Kita di sini dari jumlah peserta itu kebetulan kita punya komputer dari 60 yang ada 5 gangguan sehingga kita cuma siapkan 55 sehingga dari jumlah total siswa itu kita kemudian membagi per shift. Jadi untuk sesi pagi jumlah peserta 51 orang itu menggunakan komputer, sementara sisanya dibagi dalam 2 ruangan belajar biasa dan mereka menggunakan kertas pena. Tetap akan di rolling. Usai ujian pada jam pertama, siswa kelas 9 Karen Hukumun ketika ditanya menyangkut persiapan yang dilakukan para guru untuk menghadapi ujian tersebut mengaku dirinya telah menyiapkan seluruh materi ujian sesuai petunjuk guru serta mendapat dukungan penuh orang tua sekalipun terjadi gangguan teknis. Namun panitia telah mengatasi hambatan itu dan pelaksanaan ujian mampu dilakukan tepat waktu sesuai mekanisme. Pembekalan dari para guru sudah sangat mantap dan diberikan oleh para guru, diberikan pembekalan, terus kami dari siswa-siswi juga sudah sangat menyiapkan diri untuk menghadapi ujian 5 hari ini. Guru-guru juga sangat berperan, ujian bisa terlaksana mata pelajaran pertama dengan sangat baik, semoga sampai hari terakhir berjalan dengan baik. Ada sedikit kesalahan teknis tapi guru-guru sudah bisa mengatasinya, terus jaringnya sangat bagus. Hal senada disampaikan peserta lainnya, Darius Supit, sehubungan dengan pelaksanaan ujian Satuan Pendidikan sesuai kalender pendidikan, serta pembekalan yang diberikan para guru mata ujian telah dibarengi ketekunan siswa dan optimis pelaksanaan ujian ini akan menjadi tolak ukur keberhasilannya sebagai peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai minat dan kemampuannya untuk meraih masa depan di kemudian hari. Ujiannya lancar, prosesnya juga meskipun ada sedikit kendala yang terjadi pada aplikasi ya, tapi itu bisa ditangani oleh pengawas. Materi-materi yang diberikan keluar apa yang sudah diberikan dari guru mapel sesuai dengan apa yang dikasih guru. Pasti sangat semangat ya karena ini juga penilaian kelulusan jadi ya sangat bersemangat. Peserta ujian lainnya, Gregor Namsa, menanggapi pelaksanaan ujian akhir ini mengungkapkan peran guru pada institusi pendidikan SMP Budi Mulia selama mengenyam pendidikan pada 3 tahun berjalan sangat signifikan, memberikan pendampingan serius untuk meniti masa depan, disertai pembekalan yang diberikan guru mata pelajaran sehingga dirinya percaya kemampuan yang dimiliki mampu mendorong dirinya untuk menyelesaikan ujian ini dengan nilai yang memuaskan sesuai target yang ingin dicapai berkat bimbingan guru dan orang tua dalam meraih masa depan yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Insert. Hari pertama ujian ini cukup menegangkan di mana kami ini untuk menentukan kami lolos dari SMP Budi Mulia Langgur atau tidak. Ujian bahasa Indonesia dan tadi pada mapel yang pertama kami berusaha untuk semaksimal mungkin menjawab semua pertanyaan atau soal yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Kami juga dibekalkan
Di tempat berbeda, Kepala SMP Negeri 14 Kecamatan Kekecil Emil Tadubun menjelaskan pelaksanaan ujian satuan pendidikan pada wadah pendidikan yang dipimpinnya diikuti 31 siswa pada 2 rombongan belajar sesuai data pokok pendidikan dengan metode penguasaan silang penuh berdasarkan klaster yang ditetapkan bersama menggunakan metode semi online, dan pada sesi pertama peserta ujian yakni 16 siswa pada ruang laboratorium komputer. Selain itu, selaku pimpinan sekolah minta para siswa serius dalam menjalankan ujian ini dan memperoleh nilai yang dapat mengukur kualitas pendidikan sebagai tolak ukur kelulusan saat peserta didik ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini dilaksanakan ujian satuan pendidikan dialami oleh semua sekolah yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kami SMP Negeri 14 Kekecil telah merilis token sebagai tanda pembuka ujian pada hari ini di sekolah kami. Adapun peserta ujian yang kami siapkan yaitu siswa-siswi SMP Negeri 14, yaitu 2 rombel, 2 sesi. Waktu jeda ataupun istirahat dari ujian sesi 1 itu akan berakhir pada jam 10 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi ujian untuk sesi kedua. Sistem ujian yang dilaksanakan di sini dikembalikan ke klaster. 2 rombel untuk peserta ujiannya berjumlah 31. Sesi pertama itu 16 siswa, kemudian sesi kedua nanti itu berjumlah 15 siswa. Saat pelaksanaan ujian satuan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Umar Hanubun usai membuka dengan resmi pelaksanaan ujian di SMP Unggulan Langgur secara mobile, memantau pelaksanaan ujian di SMP Budi Mulia Langgur dan berlanjut ke SMP Santa Teresia. Menjawab pertanyaan RRI mengenai keterbatasan guru yang menjadi tantangan dalam pembangunan dunia pendidikan, Umar Hanubun menegaskan hasil identifikasi tenaga guru pada seluruh sekolah milik pemerintah kuotanya telah merata, namun kevakuman tenaga guru masih saja terjadi pada sekolah milik yayasan. Olehnya itu terdapat sejumlah kebijakan pemerintah pusat untuk menyeimbangkan tenaga guru di sekolah negeri ke sejumlah sekolah swasta yang masih membutuhkan, sehingga hasil data real di lapangan kuota guru perlu ditambahkan. Memang ini kendala yang sudah menjadi permasalahan lama terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan di Dinas Pendidikan. Kami memang bermasalah itu dari sisi kebijakan pusat. Sebenarnya jumlah guru-guru kita yang tersedia di Kabupaten Maluku Tenggara itu sudah mencukupi karena aturan berbicara seperti demikian. Tapi karena kondisi real, guru-guru kita di Kabupaten Maluku Tenggara itu masih digeser dan dimutasikan ke sekolah-sekolah swasta. Jadi oleh karena itu secara real itu masih tetap berkurang. Nah oleh karena itu untuk menjawab kekurangan ini, proses untuk 3 tahun terakhir ini lewat pengangkatan P3K. Hanubun menilai solusi menutup kendala keterbatasan guru di daerah ini diantaranya dengan perekrutan tenaga pendidik yang berstatus pegawai pemerintah yang diangkat dengan perjanjian kerja demi menutupi masalah keterbatasan tenaga pendidik, sebab guru yang juga ujung tombak dunia pendidikan perlu memiliki kompetensi yang memadai sesuai basic ilmu yang diperoleh bagi terwujudnya generasi emas bangsa yang mampu berkompetisi menanggapi tantangan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini termasuk di Maluku Tenggara. Demikian Jisar Bunan melaporkan.